Mari kita masuk gerbang Tuhan. Dengan hati penuh dengan ucapan syukur kita memuji kebesaran nama Tuhan. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, dengan penuh pujian. Bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung nama-Nya. Puji tiuplah sangkakala, musik dan tarian. Amin. Semua makhluk di bumi di surga dengan segenap hati angkat pujian, sebab Tuhan baik. Semua kita katakan, sebab Tuhan baik. Amin. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Dia baik, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Semua kita katakan, kita masuk ke gerbang Tuhan dengan penuh pujian, dengan ucapan syukur. Haleluya. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian. Kami mau bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung nama-Nya. Puji tiuplah sangkakala, musik dan tarian. Biar semua makhluk memuji Tuhan. Semua makhluk di bumi di surga dengan segenap hati angkat pujian, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Semua kita katakan, sebab Dia baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, anugerahnya semua kekal kita katakan, sebab Dia baik. Sebab Tuhan baik. Haleluya. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sekali lagi bersama, sebab Dia baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Dia baik. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Dengan seberapa ini kita katakan, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. haleluya. Kami mau terus memuji-muji nama-Mu Bapa. Haleluya. Kita berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Hanya Tuhan Yesus yang terutama dalam hidup kita. Mari kita mau sama-sama nyanyikan lagu ini dengan segenap hati kita. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus.
September ada Aceh Planet Fair yang diadakan pada tanggal 8 dan 22 September 2023 jam 19.00 melalui Zoom seperti yang tertera di bawah ini. See you and God bless you. Shalom anak-anak, puji Tuhan, Om senang sekali pada hari ini kita bisa beribadah, kita bisa bertemu, kita bisa belajar firman Tuhan lewat acara Bible Study for Kids. Puji Tuhan, kita akan terlebih dahulu berdoa ya. Bapa kami dalam surga, Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan kalau pada malam hari ini kami boleh beribadah, biarpun secara online, tapi kami tahu Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Tuhan hadir di rumah kami. Kami membuka hati. Tuhan urapi Om Guan Chun. Tuhan urapi kami semuanya. Sehingga firman Tuhan boleh berbuah-buah 30, 60, bahkan 100 kali ganda. Terima kasih Tuhan. Kami buka acara ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Anak-anak, pada hari ini, judul firman Tuhan adalah seperti ini ya, judulnya Saul di Endor. Maksudnya menceritakan Raja Saul yang pergi ke Endor mencari seorang perempuan yang bisa menenung, yang bisa memanggil arwah. Wah, kisah ini luar biasa ya. Anak-anak bisa membaca di dalam 1 Samuel pasal 28 dan pasal 31. Di situ diceritakan dengan lengkap. Om Guan Chun akan menceritakan secara garis besarnya. Ceritanya demikian anak-anak. Pada waktu itu orang Filistin mau menyerang orang Israel. Dan orang Filistin ini sekarang sudah sampai di daerah Sunem. Sedangkan orang Israel yang dipimpin oleh Raja Saul ada di Gunung Gilboa. Nah, Raja Saul ini memang hebat di dalam strategi perang. Dia memilih Gunung Gilboa sebab dia bisa melihat musuhnya dari jauh. Tetapi anak-anak, ketika Raja Saul melihat orang Filistin dari Gunung Gilboa, wah, dia takut. Sebab melihat orang Filistin yang begitu banyak, senjatanya lengkap, tentara yang kuat. Karena itu dia takut. Dia teringat, biasanya dulu-dulu kalau sebelum perang, dia datang ke Nabi Samuel. Dia minta petunjuk kepada Nabi Samuel, minta didoakan supaya perangnya menang. Tapi itu dulu, sayang. Nabi Samuel sudah mati. Tidak ada yang bisa ditanyai lagi. Oleh karena itu dia tambah takut. Oh iya, dia tanya kepada nabi-nabi yang lain. Tapi Tuhan tidak menjawab lewat nabi-nabi itu. Dia pergi ke imam-imam. Tapi Tuhan juga tidak menjawab lewat imam-imam itu. Waduh, dia takut. Siapa yang bisa ditanyai ya? Apalagi tentaranya musuh begitu kuat. Dia takut, dia kepikiran, dia teringat. Dulu ya enak ya ada Nabi Samuel. Kemudian Saul berkata, carilah bagiku seorang perempuan yang sanggup memanggil arwah. Lalu pengawalnya bilang, oh Tuan ada di Endor. Lalu Raja Saul kemudian menyamar dirinya supaya tidak kelihatan bahwa ini adalah Raja Saul. Raja Saul bersama dengan 2 orang pengawalnya, dia pergi ke Endor. Anak-anak bisa lihat ya, dari Gunung Gilboa terus menuju ke utara, di situ ada Endor. Ketika malam-malam sudah sampai di Endor, kemudian dia bertemu dengan perempuan yang bisa memanggil arwah itu. Ini adalah perempuan petenung. Kemudian
Raja Saul yang sudah menyamar itu ya, sehingga perempuan ini juga tidak tahu kalau ini adalah Raja Saul. Raja Saul berkata, "Cobalah engkau menenung bagiku dengan memanggil arwah." Perempuan ini juga curiga, sebab dia juga takut. Teman-temannya sudah dilenyapkan, sudah mati semua. Mungkin tinggal satu-satunya perempuan ini yang lolos dari dibunuh oleh Raja Saul. Karena itu perempuan itu berkata, "Mengapa engkau memasang jerat terhadap nyawaku untuk membunuh aku?" Dia curiga, jangan-jangan ini adalah mata-mata Raja Saul. Kemudian Raja Saul bilang, "Demi Tuhan yang hidup, tidak akan ada kesalahan tertimpa kepadamu." Raja Saul menjamin bahwa perempuan ini tidak akan dilaporkan. Kemudian perempuan ini berkata, "Siapa yang harus aku panggil supaya muncul kepadamu?" Raja Saul bilang, "Panggillah Nabi Samuel, muncul kepadaku." Perempuan itu mungkin memakai jampi-jampi, ya, mungkin pakai mantra-mantra, sehingga roh itu bisa muncul. Wah, serem ya anak-anak ya. Kemudian ketika roh itu sudah muncul, perempuan ini berkata, "Mengapa engkau menipu aku?" Ternyata perempuan ini sekarang tahu orang yang menyamar ini sebenarnya adalah Saul itu sendiri. Engkau sendirilah Saul. Sekarang dia tahu bahwa orang ini adalah Saul. Kemudian Saul berkata, "Jangan takut, tetapi apakah yang engkau lihat?" Perempuan ini kan melihat di dalam alam roh. Perempuan itu melihat ada satu arwah. Ya, ini kelihatannya seperti Samuel. Tapi ini sebenarnya bukan Samuel. Nanti Om terangkan. Ya, ini adalah iblis sendiri. Ini iblis yang menyamar sebagai Samuel mulai berkata, "Mengapa engkau mengganggu aku dengan memanggil aku muncul? Orang Israel bersama-sama dengan engkau akan diserahkan Tuhan ke dalam tangan orang Filistin. Besok engkau dan anak-anakmu ada bersamaku." Mungkin begitu ya suaranya ya. Raja Saul menjadi takut, dia menjadi terkejut. Arwah itu yang pura-pura jadi Samuel itu sudah meramalkan bahwa tentara Israel menjadi kalah dan Saul bersama dengan anak-anaknya mati semuanya. Oh, dia sudah lemah, dia sudah lesu, dia sudah loyo. Aduh, patah semangat. Dan memang benar, ketika dalam peperangan, apa yang terjadi anak-anak? Orang Israel dikalahkan oleh orang Filistin. Kemudian Raja Saul kena panah. Waduh, dia luka parah. Belum mati, belum. Tapi dia sudah luka parah. Dia bilang sama pembawa senjatanya, bunuh aku, supaya orang Filistin jangan mempermainkan aku lalu membunuh aku." Tapi orang yang membawa senjatanya tidak mau membunuh Saul. Dia takut dan dia tidak mau. Akhirnya Raja Saul, dia membunuh dirinya sendiri. Pedangnya itu kemudian dia tusukkan dan dia menjatuhkan dirinya. Akhirnya Raja Saul mati. Ketika peperangan sudah selesai, orang Filistin kan mencari mayat-mayat yang bergelimpangan itu. Oh, ini Raja Saul. Oh, ini anaknya. Dan kemudian kepalanya Raja Saul dipenggal, anak-anak. Dan mayatnya itu digantung di tembok kota Betsan. Ini Raja Saul sudah tidak ada kepalanya sebab sudah dipenggal. Anak-anaknya juga digantung di tembok kota Betsan. Ngeri ya anak-anak. Kemudian orang Yabesi. Orang Yabesi ini sebenarnya adalah dulu pernah ditolong oleh Raja Saul. Karena itu orang Yabesi mau membalas budi. Mereka dengar
bahwa Raja Saul bersama dengan anak-anaknya sudah mati dalam peperangan dan digantung di tembok kota Betsan. Karena itu orang Yabesi menuju ke kota Betsan dan mayat-mayat itu diturunkan. Mayat-mayat itu kemudian dikubur. Inilah orang Yabesi membalas budi kebaikan dari Raja Saul yang dulu sudah pernah menolong orang-orang Yabesi. Demikian ceritanya ya. Kita akan membaca ayat firman Tuhan di dalam 1 Samuel pasal 28 ayat 7. Demikian bunyinya. Lalu berkatalah Saul kepada para pegawainya, carilah bagiku seorang perempuan yang sanggup memanggil arwah. Maka aku hendak pergi kepadanya dan meminta petunjuk kepadanya. Dari cerita ini anak-anak, kita akan belajar ada 5 pokok. Masing-masing pokok ada 2 poin. Jadi hari ini kita belajar 10 poin. Kita melihat ya, dalam pokok yang pertama, Saul menghadapi peperangan melawan orang Filistin. Kalau zaman dahulu, zaman perjanjian lama, mereka berperang dan berperang secara fisik. Memakai pedang, tombak, panah. Ini adalah peperangan secara fisik di dalam cerita-cerita perjanjian lama. Sedangkan kita, orang perjanjian baru, tidak melakukan peperangan secara fisik. Biarpun orang perjanjian baru, kita ini semua orang perjanjian baru ya, juga melakukan peperangan. Tapi peperangan secara rohani. Nanti Om akan terangkan. Jadi hidup ini adalah penuh dengan peperangan. Biarpun kita orang perjanjian baru, tetapi peperangan secara rohani. Contohnya juga pada zaman penjajahan. Para pahlawan mengangkat senjata, membawa pistol, senapan, bambu runcing untuk mengusir para penjajah. Mereka berjuang, mereka berperang secara fisik. Tetapi kita di zaman kemerdekaan ini, kita juga berperang. Tapi bukan secara fisik. Kita berjuang untuk membangun bangsa Indonesia. Ngerti ya anak-anak ya? Jadi kita hidup di zaman kemerdekaan ini, kita hidup di dalam zaman perjanjian baru ini, tidak melakukan perang secara fisik, tetapi secara rohani. Kita melihat Saul menghadapi peperangan. Demikian juga kita melakukan kehidupan ini penuh dengan peperangan. Siapa Om yang menjadi musuh kita? Oh, banyak anak-anak. Ya, salah satu adalah kesukaran-kesukaran, masalah-masalah yang kita alami. Ya, seperti papa mama, kadang-kadang pusing, belum membayar tagihan telepon, belum membayar tagihan listrik, belum membayar tagihan air. Oh, akhirnya menjadi stres. Hidup manusia ini seperti orang perang, kata Ayub pasal 7 ayat 1. Di dalam terjemahan baru menceritakan bahwa manusia harus bergumul selama hidupnya, harus berjuang. Inilah kehidupan kita ini, seperti berperang, mengalami masalah-masalah, kesulitan, kesukaran, macam-macam. Juga anak-anak ketika sekolah juga, aduh pelajarannya kok sulit ya. Nah, anak-anak bergumul, anak-anak berjuang supaya bisa dapat nilai bagus. Selain itu juga di dalam diri kita ada keinginan-keinginan untuk berbuat dosa. Betul ya? Ini juga suatu peperangan yang ada di dalam hati kita, di dalam tubuh kita. Benar, kita sudah percaya Tuhan Yesus. Tapi ada keinginan-keinginan tubuh daging ini, tubuh kita ini untuk marah. Betul ya? Kalau sudah diganggu sama temannya, kemudian disenggol-senggol sama temannya, mau marah, mau membalas. Nah, ini adalah keinginan-keinginan. Anak-anak ingat, guru sekolah minggu mengatakan, ampuni, jangan membalas. Tapi kita ingin membalas. Terjadi peperangan. Betul ya? Kemudian kita ambil keputusan.
Aku tidak mau membalas. Aku mau doakan temanku yang suka mengganggu. Demikian juga ketika anak-anak, aduh, tak bisa ini. Aduh, kepingin menyontek. Betul ya? Ada keinginan-keinginan untuk jalan pintas, untuk menyontek. Tapi ingat, firman Tuhan tidak boleh menyontek. Nah, betul ya? Ada peperangan di dalam hati kita. Lalu kita ambil keputusan. Tidak, aku tidak mau nyontek. Anak-anak menang perang di situ. Inilah, jadi musuh kita itu seperti itu anak-anak. Keinginan-keinginan untuk berbuat dosa. Belum lagi juga gangguan-gangguan dari setan. Nah, di dalam Efesus 6 ayat 12 dikatakan bahwa karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan roh-roh jahat di udara. Kadang-kadang ada orang yang disantet, diguna-guna macam-macam. Ini adalah peperangan di dalam alam roh. Setan yang menyerang, tapi jangan takut. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Roh Kudus melindungi kita. Darah Yesus membentengi kita. Roh Tuhan lebih besar daripada roh setan. Yang percaya katakan amin. Jadi ini anak-anak, ini adalah musuh-musuh yang menyerang kita. Dan yang diserang itu bukan hanya orang-orang yang bekerja papa mama. Ternyata mulai dari anak-anak, dari bayi sampai dewasa, sampai tua. Ini semua usia, baik laki, baik perempuan, semua juga mendapat tantangan. Selama dia hidup, mendapat serangan, mendapat masalah, keinginan-keinginan untuk berbuat dosa, sama saja. Selama kita hidup di muka bumi ini, sama anak-anak. Nah, jadi yang diserang adalah semua orang, termasuk juga orang miskin sampai orang kaya. Jangan berpikir, ya kalau orang miskin itu, aduh, tidak bisa makan. Betul. Tetapi orang kaya pun juga mendapat masalah. Orang kaya pun kadang-kadang rumah tangganya kacau, rumah tangganya berantakan. Sama saja, cuma jenisnya beda, anak-anak. Mungkin anak-anak berpikir, oh kalau orang pinter itu enak ya, tidak ada masalah. Sama saja. Dari orang bodoh, orang pintar, sama saja juga mendapat serangan-serangan dari setan, mendapat masalah-masalah, sama saja. Jadi, semua umat manusia tanpa terkecuali, baik orang Kristen maupun orang bukan Kristen, sama saja menghadapi peperangan di dalam hidup ini. Nah, ketika itu Raja Saul bertanya kepada Tuhan, lewat imam-imam, lewat nabi-nabi. Sebenarnya ini bagus. Seperti kita anak-anak, kalau kita juga menghadapi masalah, ya betul ya, kita berdoa, Tuhan, tolong supaya saya bisa keluar dari masalah ini, saya bisa menghadapi bersama dengan Tuhan. Bagus anak-anak kita berdoa. Raja Saul pun juga sebenarnya bagus untuk bertanya kepada Tuhan. Tetapi sayang, ternyata Tuhan tidak menjawab. Di dalam 1 Samuel pasal 28 ayat 6, kita baca ya. Dan Saul bertanya kepada Tuhan. Tetapi Tuhan tidak menjawab dia. Baik dengan mimpi, baik dengan Urim, baik dengan perantara para nabi. Tuhan tidak menjawab. Kenapa ya Tuhan tidak menjawab? Padahal Tuhan kan biasanya selalu menjawab di dalam doa. Mengapa ya? Nah, kita melihat ya, apa sih sebabnya Tuhan tidak menjawab Raja Saul ini? Kita tahu bahwa Raja Saul ini punya dosa. Dosanya pertama itu dosa kecil anak-anak. Dosa remeh, cuma iri. Bukan dosa yang besar. Dosa ketika Daud sudah mengalahkan Goliat. Oh, Daud dipuji-puji sama orang-orang Israel. Dipuji-puji, oh Daud pahlawan kita. Daud sudah mengalahkan musuh berpuluh-puluh ribu. Sedangkan Saul sudah mengalahkan musuh beribu-ribu. Raja Saul menjadi iri. Loh, Daud lebih dipuji-puji.
Aku ini kan rajanya. Dia mulai iri. Lihat ini ya. Raja Saul matanya. Dia melirik Daud. Dia iri, dia cemburu, dia marah. Nah, ini kan dosa kecil, tapi diterus-teruskan. Ini permulaan dosa yang besar. Padahal firman Tuhan, biarpun dosa kecil, dosa besar, Tuhan tidak suka. Dan Tuhan tidak bisa menjawab doa gara-gara ada dosa. Coba kita baca ya, di dalam Yesaya pasal 59 ayat 1 sampai 2. Demikian bunyi firman Tuhan. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan. Dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Jadi tangan Tuhan itu cukup untuk menolong, untuk menyelamatkan. Telinga Tuhan ini cukup untuk bisa mendengar doa kita. Ini adalah sebenarnya Tuhan bisa menjawab doa. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Oh, ini ternyata sebabnya kenapa doanya Saul tidak dijawab. Kita lanjutkan lagi ya. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Ini ternyata penyebabnya mengapa Allah tidak mendengar doanya Saul, tidak menjawab lewat nabi-nabi, tidak menjawab lewat imam-imam. Karena Raja Saul ada dosa. Biarpun dosa kecil, tapi bisa berkembang menjadi dosa besar. Setelah iri, cemburu, marah, dia benci. Dan firman Tuhan mengatakan bahwa benci itu sama dengan membunuh. Di dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat 15 dikatakan, setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Kelihatannya benih-benih benci. Tapi di hadapan Tuhan itu sudah seperti membunuh. Dan memang terbukti. Ya, satu kali ketika ada kesempatan, ada tombak di sampingnya Raja Saul, dia ambil dan di situ ada Daud dan dia lemparkan. Jelep. Untung Tuhan melindungi Daud. Dan Daud bisa menghindar, kemudian tombak itu kena tembok. Puji Tuhan, Daud bisa selamat. Inilah bukti bahwa dosa kecil, iri, cemburu, marah menjadi benci. Benci menjadi pembunuh. Karena itu tidak salah ya kalau Tuhan tidak mau menjawab karena dosa-dosa Saul. Dan ternyata ini bukan berhenti di sini saja. Ini menjadi dosa sempurna. Karena Raja Saul keras hati anak-anak. Keras hati, tidak mau bertobat. Sudah tahu tidak mau bertobat. Sudah ditegur, tidak mau bertobat. Hati-hati. Kalau kita anak-anak ditegur oleh firman Tuhan, atau guru sekolah minggu, atau oleh papa mama, kita mau bertobat. Iya Pak, aku mau berubah. Ya Tante, ya Om, saya mau bertobat. Nah, itu adalah lembut hatinya. Jangan kemudian seperti Raja Saul yang makin keras hatinya. Akhirnya menjadi dosa sempurna. Anak-anak, bagaimana ya caranya ya? Kalau kita berdoa lalu Tuhan tidak menjawab. Kita harus periksa diri. Jangan-jangan ada dosa di dalam hidup kita. Kita harus bertobat. Oh iya, Tuhan ingatkan. Kemudian kita bertobat. Kita meninggalkan dosa-dosa kita. Kita minta ampun Tuhan, ampuni dosa-dosaku. Kemarin saya menyontek Tuhan. Kemarin saya, Tuhan memukul adik saya. Tuhan ampuni, saya kurang ajar kepada papa mama. Bertobat anak-anak, minta ampun. Supaya Tuhan mau mendengar doanya anak-anak. Sesudah bertobat kita mau merendahkan hati. Ya, kita mau melembutkan hati kita belajar firman Tuhan. Iya ya, saya tidak boleh menyontek, saya harus mengandalkan Tuhan. Saya tidak boleh kurang ajar kepada orang tua, saya harus hormat. Oh ya,
kita mau kembali kepada Tuhan, mau hidup sungguh-sungguh. Anak-anak tahu ya, ini ada gambar-gambar. Ini adalah rambu-rambu lalu lintas. Yang di situ paling ujung apa? Stop. Nah, stop artinya stop berbuat dosa. Itu ada gambar. Dilarang masuk. Artinya kita jangan lagi untuk terus berbuat dosa. Jangan sudah. Dan gambar ketiga ya, itu ada berputar balik. Kita bertobat sungguh-sungguh. Ingat ya, gambar-gambar ini biarpun rambu-rambu lalu lintas, tapi ini menjadi pelajaran buat kita. Supaya kita stop dari berbuat dosa. Kita bertobat dengan sungguh-sungguh. Dan kita kembali kepada Tuhan. Pasti Tuhan akan mendengarkan doa kita. Jangan seperti Raja Saul ini yang makin lama makin keras hati. Akhirnya dia menjadi binasa, anak-anak. Pokok yang ketiga, ketika Saul bertanya sama Tuhan dan Tuhan tidak menjawab dan dia menjadi putus asa. Dia sekarang mencari dukun. Oh, ini anak-anak, ini adalah hal yang keji di hadapan Tuhan. Sebab iblis itu adalah penipu yang ulung. Kelihatannya ini yang muncul Samuel, tapi iblis itu penipu yang ulung. Iblis itu pandai sekali untuk menipu. Kita baca ya ayatnya di dalam Yohanes 8 ayat 44. Iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta. Jadi iblis, setan-setan itu adalah pendusta dan bapak segala dusta. Oh, Alkitab saja sudah mengatakan bahwa iblis itu adalah penipu yang jitu, penipu yang ulung, penipu yang hebat. Dia pinter sekali dengan licik, dengan dusta-dustanya. Dia bisa menipu orang. Oh, dia mengatakan, oh enggak apa-apa kalau berbuat dosa kecil-kecil. Benar ya? Seperti Saul, enggak apa-apa iri. Iri tok kok. Enggak membunuh, iri saja. Enggak apa-apa, teman-temanmu juga iri. Sama saja, enggak apa-apa. Saul ketika iri, ini adalah dosa kecil yang mulai masuk. Nah, iblis itu adalah penipu yang ulung. Dan anak-anak tahu ya, di dalam dunia ada dua jalan. Yang lebar dan yang sempit. Di sini juga ada yang lebar, ada yang sempit. Iblis mengatakan, oh enggak apa-apa, di situ jalan lebar enak. Teman-temanmu banyak sekali di situ. Dan mereka bisa hidup berfoya-foya, hidup melesatkan daging, hidup berbuat dosa, enak di situ. Kalau jalan sempit, enggak enak. Harus pergi ke gereja, sekolah minggu, Sabtu ceria, harus beribadah, harus berdoa, baca firman Tuhan, tidak boleh nyontek, tidak boleh membalas, enggak enak. Ini jalan sempit, enggak enak. Enak jalan lebar. Kalau kamu mau marah, balas saja teman-temanmu. Iblis itu pandai sekali penipu. Hati-hati anak-anak. Anak-anak lihat ini. Ini sebenarnya racun. Benar ya? Tapi dia bilang, oh enak. Misalnya, rokokan. Oh enak. Asapnya bisa mengepul-ngepul. Wah, pikiran bisa tenang. Wah, kemudian minum minuman keras. Seperti ini. Tapi sebenarnya racun. Akhirnya orang itu sakit, orang itu mati. Iblis pandai menipu anak-anak. Dan iblis pandai menyamar. Seperti tadi ya, itu yang muncul arwah itu kelihatan seperti Nabi Samuel. Oh, Nabi Samuel datang. Oh, iya ini ternyata benar ya, perempuan ini bisa memanggil arwah. Itu sebenarnya adalah iblis itu sendiri. Dia menyamar. Anda melihat di dalam 2 Korintus pasal 11 ayat 14 ya. Hal ini tidak usah mengherankan. Sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Jadi iblis itu bisa menyamar. Biarpun rupanya jelek. Iblis itu jahat.
tapi dia bisa menyamar. Oh, jadi malaikat terang. Oh, jadi seperti Samuel. Oh, gampang bagi iblis. Suaranya bisa dirubah seperti suaranya Samuel. Sifatnya juga bisa dirubah seperti malaikat-malaikat. Sinarnya juga, oh, orang-orang menjadi tertipu. Oh, ini ya, ini dari Tuhan. Oh, ini Nabi Samuel. Tidak bisa, anak-anak. Nabi Samuel sudah mati dan ada di sorga. Putus dari orang yang ada di bumi ini. Apalagi yang memanggil ini adalah petenung. Tuhan tidak suka dengan tukang sihir, petenung, dukun-dukun. Itu kekejian bagi Tuhan. Jadi tidak mungkin toh kemudian Nabi Samuel dipanggil oleh orang-orang yang kaki tangan daripada setan ini. Jadi iblis itu gampang saja untuk menyamar menjadi seperti Samuel. Dan Raja Saul menjadi tertipu dan dia percaya dengan ramalannya. Nah, ini juga anak-anak ya, di dunia ini juga banyak ramalan ya. Ini ada sio apa ya. Nah, ini diramalkan tahun ini engkau akan beruntung, tahun ini engkau akan bangkrut, macam-macam anak-anak. Hati-hati. Iblis meramal-ramal, iblis mereka-reka. Dia sebenarnya tidak tahu, tapi dia mencoba untuk menerka. Seperti tadi arwah Samuel, nah, dia juga meramal ya. Hari ini engkau bersama dengan aku. Oh, ya artinya orang Israel menjadi kalah, Saul dan anak-anaknya mati semua. Kelihatannya benar, ramalannya kelihatan benar. Tapi ini ada jebakan dari iblis. Sekarang pun juga ada yang namanya horoskop. Bintang-bintang, ada bintang Sagittarius, bintang Gemini, bintang apa. Kemudian diramalkan orang yang lahirnya kapan, bulan apa, tanggal berapa, diramalkan ini itu. Jangan percaya anak-anak. Kelihatannya mungkin benar, tapi ini adalah jebakannya iblis. Kita harus hati-hati. Ya, jangan sampai kemudian kita masuk dalam ramalan-ramalan dunia mistis. Kemudian setan-setan kuasa kegelapan. Oh, dukun-dukun, macam-macam. Hati-hati anak-anak. Kita punya firman Tuhan yang menuntun jalan hidup kita. Kita percaya firman Tuhan. Kita jangan sampai percaya kepada perkataan iblis. Nanti kemudian akan dijerat oleh iblis itu sendiri. Ya, harus hati-hati. Kita tahu, iblis itu pembohong. Iblis ada penipu yang ulung. Iblis itu juga pembinasa yang kejam. Ketika Saul sudah buka hati, dia bingung dan kemudian dia mau mencari dukun yang bisa memanggil arwah. Ketika dia datang, dia percaya dengan ramalan roh arwah yang dipanggil itu. Dia percaya. Oh, dia menjadi takut. Nah, ini dia sudah masuk dalam jebakannya setan. Dan dia ditangkap dan dia dicengkram oleh setan. Kita baca ya, di dalam Yohanes pasal 10 ayat 10a. Pencuri, maksudnya itu adalah iblis itu sendiri ya. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Ayat ini cocok sekali dengan peristiwanya Saul. Iblis datang kepada Saul untuk apa? Mencuri damai sejahtera. Mencuri kesucian daripada Raja Saul. Mencuri keselamatan. Dan iblis mau membunuh, mau membinasakan Raja Saul ini. Sebab Raja Saul sudah dalam cengkramannya setan. Raja Saul ya, ini seperti ilustrasi ini. Ada orang lihat, wah ini ada ayam goreng. Wah, enak ya ayam goreng ini. Tapi orang yang dipimpin oleh Roh Kudus tidak mau. Tidak mau kemudian makan ayam goreng. Sebab Tuhan sudah pimpin, hati-hati loh. Itu jebakan. Itu hanya umpan. Tapi orang yang tidak tahu itu, oh ini enak. Tapi ketika sudah dimakan umpannya itu, oh ternyata ada kail. Dan dia kena. Ini sudah tidak bisa lagi keluar. Kena cengkramannya setan. Akhirnya mati. Harus hati-hati. Di dunia ini banyak sekali kemudian ada jebakan, ya,
ada umpan, iming-iming dari setan. Oh enak kok ini, oh ini enggak apa-apa kok. Akhirnya orang itu dicengkram setan dan akhirnya menjadi binasa. Hati-hati, istimewa pada hari ini kita belajar tentang Saul di Endor. Kita harus tahu tipu daya setan. Jangan sampai kemudian masuk dalam dunia-dunia kuasa kegelapan. Setan menawarkan macam-macam kemudahan. Kelihatannya jalan buntu, tapi setan kasih, oh ini loh, enak. Ini bisa begini, bisa cepat sembuh. Oh ini bisa cepat kaya, nanti kamu cepat jadi pinter. Oh ini loh, kamu kalau pakai ini, jimat-jimat ini bisa kelihatannya cantik, macam-macam. Banyak sekali anak-anak. Karena itu kita harus belajar firman Tuhan sungguh-sungguh. Jangan sampai kemudian terkecoh, akhirnya masuk dalam jerat setan kuasa kegelapan. Ya, hati-hati anak-anak. Dan dalam pokok yang keempat, Saul akhirnya bunuh diri. Kelihatannya ramalannya arwah tadi benar kelihatannya. Engkau akan kalah. Ya karena dia percaya dengan perkataan ramalan itu. Dan ketika dia sudah luka parah, dia kena panah, akhirnya dia minta kepada pengawalnya supaya membunuh dia. Tapi pengawalnya tidak mau. Dia menjatuhkan dirinya, pedangnya, dan dia jatuhkan, dia tertusuk mati. Ini bunuh diri. Om, apakah bunuh diri ini termasuk dosa ya? Oh iya anak-anak, ini termasuk dosa membunuh. Ini merusak ciptaan Allah, membunuh orang. Biarpun yang dibunuh adalah dirinya sendiri. Kalau orang membunuh, berarti membunuh orang lain. Kalau bunuh diri, membunuh orang. Yang dibunuh adalah dirinya sendiri. Jadi ini termasuk dosa pembunuhan anak-anak. Dan ini merusak rumah Allah. Rumah Allah kita ini adalah rumah Allah, bait Allah. Di dalam 1 Korintus 3 ayat 17 dikatakan, jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kamu. Kita ini, tubuh ini adalah bait Allah. Jadi harus dijaga. Orang yang membunuh orang lain berarti membunuh atau merusak bait Allah. Orang yang bunuh diri artinya dia juga membinasakan dan merusak bait Allah. Allah akan membinasakan orang itu. Orang itu akan dihukum. Sebab tubuh ini adalah bait Allah. Mengerti ya anak-anak? Demikian juga orang yang bunuh diri itu berarti merusak waktu Allah. Sebenarnya mungkin umurnya sekian, hidupnya sekian, tapi dia bunuh diri. Ada rencana Tuhan di sisa umurnya, tapi dia bunuh diri. Dia habisi dirinya sendiri sampai di sini. Jatah umurnya sekian. Tuhan punya rencana bagi setiap kita. Tapi dia membunuh dan memutuskan sampai di sini. Akhirnya dia mati, sisa hidup ini rusak sudah. Jadi orang yang bunuh diri ini merusak waktunya Allah. Dia merusak rencana Tuhan. Rencana Tuhan menjadi hancur di dalam diri orang tersebut. Dan kalau sudah demikian, tidak ada kesempatan untuk bertobat. Seperti Saul tadi, tidak ada kesempatan untuk bertobat minta ampun. Tidak bisa. Beda dengan penjahat yang disalib bersama Tuhan. Ya, ada dua ya. Yang satu tidak mau bertobat, malah mengolok-olok Tuhan Yesus. Tapi yang satu merendahkan hati, dia bertobat. Masih ada kesempatan. Biarpun sebentar lagi dia mati, tapi ada jam-jam terakhir. Ada menit-menit terakhir. Ada detik-detik terakhir. Dia minta ampun. Ingatlah akan daku. Orang ini bertobat. Dan Tuhan mengatakan, pada hari ini engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Tuhan mengampuni. Orang ini biarpun dosanya besar. Mungkin ini penjahat ulung. Ini penjahat besar, pembunuh macam-macam. Dosanya banyak. Tapi di saat-saat terakhir
dia minta ampun kepada Tuhan, dia bertobat. Orang ini masih sempat bertobat. Tapi orang yang bunuh diri seperti Saul tidak sempat bertobat, tidak sempat minta ampun. Kalau sudah demikian, apa akibatnya? Juga tidak ada tempat di sorga. Sorga itu suci, indah. Dosa tidak boleh masuk, anak-anak. Saul tidak sempat untuk bertobat, tidak sempat untuk minta ampun. Beda dengan penjahat besar ini, dia sempat untuk bertobat dan minta ampun. Tuhan mengatakan pada hari ini, engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Oh, begitu indah. Tapi Saul tidak ada tempat di sorga. Kita baca ya di dalam Wahyu pasal 22 ayat 15. Tetapi tukang-tukang sihir, nah perempuan yang tadi ya, yang bisa memanggil arwah, dan juga orang-orang pembunuh, mereka di luar, tidak ada di sorga. Di dalam Wahyu pasal 21 ayat 8 ya, orang-orang pembunuh, orang yang bunuh diri juga termasuk orang-orang yang membunuh. Tukang-tukang sihir, dukun, kemudian pemanggil-pemanggil arwah, sama saja. Mereka akan mendapat bagian mereka. Di mana anak-anak? Di dalam lautan yang bernyala-nyala oleh api dan belerang. Ngeri. Jadi kalau tidak ada tempat di sorga, ya di neraka. Di dalam alam roh hanya ada dua tempat. Sorga atau neraka. Tidak ada tempat di tengah-tengah, tidak ada. Pastikan setiap kita ada di dalam sorga. Pastikan setiap kita guru-guru sekolah minggu, murid-murid sekolah minggu, orang tua murid sekolah minggu, kita semua satu kali bertemu di sorga yang mulia. Ya, puji Tuhan anak-anak. Kita lihat dalam pokok yang terakhir, pokok yang kelima, Saul kalah perang. Orang-orang Israel kalah perang. Kalau perang tanpa Tuhan, ya begini nih. Akhirnya mengalami kekalahan, orang Israel ditawan, banyak yang mati, dibunuh. Anak-anak Saul juga mati. Dan kemudian Saul pun kena panah dan dia membunuh dirinya sendiri. Dia mengalami kematian dan mengerikan sampai tubuhnya ya dipaku di atas tembok, kepalanya dipancung, mengerikan. Dan ini tidak berhenti sampai di sini. Ini dilanjutkan sama iblis. Saul masuk dalam neraka. Sebab dia berdosa, dia tidak mau minta ampun dan dia keras hati. Akhirnya masuk di dalam neraka. Lautan api. Ada api, ada belerang, ada siksaan iblis, macam-macam. Saul ini menjadi pusakanya iblis. Dan dia disiksa terus selama-lamanya. Ngeri, ya anak-anak. Ini adalah perang tanpa Tuhan. Tapi kita mau anak-anak perang bersama dengan Tuhan. Ingat ya tadi ya, kita hidup ini penuh dengan peperangan, pergumulan. Kita mau perang bersama dengan Tuhan, disertai Tuhan. Sebab orang kalau disertai Tuhan, Tuhan ada di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Kalau Tuhan ada di pihak kita, kita mengalami kemenangan yang besar. Siapa sih yang bisa melawan Allah? Allah itu maha besar. Iblis sekalipun tidak sanggup melawan kita. Karena itu pastikan anak-anak, kita semua, Tuhan di pihak kita. Jangan ada dosa. Dosa itu yang menghambat kemenangan kita. Dosa itu yang membuat Tuhan tidak bisa bekerja. Tapi kalau kita hidup benar, kita hidup suci, kita mengalami kemenangan yang luar biasa. Dan bukan hanya sekedar kemenangan ini saja. Kita menjadi orang-orang yang lebih dari pemenangan. Oh, hebat. Kita adalah orang-orang yang lebih dari pemenang. Kalau orang menang aja hebat. Tapi ini menang, dan selalu menang. Ketika kita belajar, Tuhan sertai, kita bisa. Kita tidak nyontek,
kita belajar dengan rajin, dengan tekun. Ketika kita mau kemudian marah sama orang tua, tapi kita ingat dan kita menang. Aku hormat, aku mengasihi papa, mama. Oh, Tuhan lihat dari surga. Oh, kasih jempol 2 kepada anak-anak. Ketika anak-anak ya disenggol-senggol sama temennya, tapi anak-anak mau memberkati, mau mendoakan. Oh, Tuhan lihat, oh ini anakku yang luar biasa. Menang, dan selalu menang. Dan luar biasa. Kalau perang bersama dengan Tuhan, kita akan mengalami kemenangan mutlak. Kita akan jalan dalam satu jalan. Jalan kemenangan. Kita akan melakukan pawai kemenangan. Dan kita mengalami kemenangan mutlak di dalam sepanjang hidup kita yang luar biasa. Puji Tuhan, pastikan anak-anak, Tuhan menyertai anak-anak, Tuhan ada di dalam anak-anak, Tuhan bersama dengan anak-anak, bersama dengan kita semua, dan kita sepanjang hidup kita mengalami kemenangan demi kemenangan. Luar biasa. Puji Tuhan anak-anak, kita sudah selesai. Kita akan rekap ya. Pokok yang pertama, Saul menghadapi peperangan. Demikian juga kita menghadapi peperangan. Siapa musuh kita? Itu kesukaran, kesulitan, masalah-masalah. Musuh kita, keinginan-keinginan dosa yang muncul dalam hati kita. Tapi mau kita kalahkan bersama dengan Tuhan. Musuh kita adalah kuasa kegelapan yang mau menyerang. Tapi Tuhan lebih besar dari iblis yang ada di dalam dunia ini. Siapa saja yang diserang ya? Yang diserang semua orang. Lihat, dari anak-anak sampai orang tua. Dari orang miskin sampai orang kaya. Dari orang bodoh sampai orang pintar. Semua yang masih bernapas ini juga mengalami peperangan di dalam hidup kita. Saul bertanya kepada Tuhan, bagus, tapi sayang Tuhan tidak menjawab. Mengapa? Sebab Saul ada dosa kecil, iri, cemburu, marah kepada Daud. Dilanjutkan menjadi dosa besar. Dia menjadi benci dan dia mau membunuh. Dilanjutkan menjadi dosa sempurna karena dia keras hati. Inilah sebabnya kenapa Tuhan tidak mau menjawab. Kalau supaya doa kita bisa dijawab oleh Tuhan, ya harus bertobat kalau ada salah dan dosa. Harus merendahkan hati dan harus kembali kepada Tuhan. Maka Tuhan akan menjawab. Biarpun penjahat yang besar yang disalib bersama dengan Tuhan, tapi kalau mau bertobat, ya Tuhan ampuni dan Tuhan menjawab. Luar biasa. Yang ketiga, akhirnya Saul pergi mencari dukun yang bisa memanggil arwah. Nah, iblis itu penipu yang ulung. Dia pandai menipu, kemudian dia pandai menyamar, dan pandai untuk meramal. Ketika itu, ya Saul percaya, dia buka hati. Akhirnya Saul dicengkram oleh setan dan dia menjadi binasa. Saul bunuh diri, ini termasuk dosa. Karena dia bunuh dirinya sendiri. Padahal tubuh ini adalah rumah Allah, bait Allah. Dan dia membunuh dirinya sendiri. Seharusnya ada waktu untuk hidup, dirusak semua rencana Tuhan. Ini termasuk dosa yang besar. Ini dosa yang sudah tidak bisa diampuni lagi. Langsung masuk neraka. Sebab tidak sempat bertobat. Betul ya? Dan ketika dia mati, buka mata, dia ketemu dengan setan. Tidak ada tempat di sorga. Dan pokok yang terakhir, Saul, orang Israel, kalah perang. Inilah cerita perang tanpa Tuhan. Mengalami kekalahan, mengalami kematian, dan mengalami kebinasaan. Tapi kita, kalau mau perang bersama dengan Tuhan, anak-anak akan mengalami kemenangan yang luar biasa. Dan menjadi orang-orang yang lebih dari pemenang. Dan kita akan melakukan pawai kemenangan. Kita akan mengalami kemenangan mutlak yang luar biasa. Anak-anak, kita sudah selesai. Kita akan berdoa ya bersama-sama ya. Bapa kami dalam surga, Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan.
Kalau pada hari ini kami sudah belajar Saul di Endor. Biar Tuhan jaga hati kami supaya kami tetap melekat dengan Engkau. Kami mau sungguh-sungguh dengan Engkau ya Tuhan. Biar Tuhan jangan sampai kami tertipu oleh setan kuasa kegelapan. Kami tetap berpegang pada firman Tuhan. Kami tetap setia kepada Engkau Tuhan. Jangan sampai Tuhan kami undur daripada Engkau. Mari ya Tuhan buat hati kami melekat dan Tuhan mencintai Engkau dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan, memberkati anak-anak semua yang di rumah, di dalam pelajaran mereka Tuhan berkati, Tuhan di dalam kesehatan, Tuhan berikan kesehatan yang baik, dan juga Tuhan Engkau memberkati orang tua, anak-anak semua. Terima kasih Tuhan, biar kami semua mencintai Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kami akan mengakhiri kebaktian ini, kami memintakan berkat daripada Tuhan. Biarlah berkat dari Allah Bapa, anugerah di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dalam Roh Kudus limpah dalam kehidupan kami semuanya, mulai dari malam hari ini sampai Maranatha Tuhan datang kembali. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Sampai ketemu lagi.